Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Betapa Lamban Hatimu, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 24 ayat 25. Para murid berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, dua orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika itu Yesus datang dan berjalan bersama dengan mereka. Mereka tidak dapat mengenal Yesus. "Apakah yang kamu percakapkan?" tanya Yesus. Seorang murid yang bernama Kleopas menjawab, "Apakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini? Yesus, orang dari Nazaret yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami, dihukum salib oleh imam-imam kepala. Kami mengharapkan dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Beberapa perempuan yang telah pergi ke kubur tidak menemukan mayatnya. Malaikat mengatakan bahwa ia masih hidup." Yesus bersabda kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Saudara-saudari terkasih, lamban artinya tidak gerak cepat melakukan sesuatu atau bersikap sesuatu. Penyebab kelambanan tersebut bisa bermacam-macam. Yang paling bisa dipahami adalah bahwa orang yang lamban itu menderita karena ketidaksempurnaan raganya. Ada yang menjadi lamban karena banyaknya masalah yang harus dihadapi. Yang paling bermasalah adalah lamban karena kemalasan untuk segera berbuat. Ibarat sebuah mobil yang memiliki mesin yang bagus, tetapi si sopir tidak mau menginjak gas, sehingga mobil itu tidak segera bergerak. Akibat dari kelambanan adalah tidak selesainya sebuah tanggung jawab. Yang juga merugikan akibat kelambanan adalah informasi penting tidak disegera diketahui. Orang lain sudah sampai ke bulan, kita baru mau melangkah. Kelambanan itu bisa ditanggulangi dengan kesadaran untuk memperbaiki diri. Bisa juga minta tolong orang lain untuk mengawasi diri kita agar tidak berlamban-lamban. Jika berada di masyarakat yang terbiasa cepat dan gesit, kita pun akan terbentuk bersikap seperti itu. Namun, jika teman-teman kita menikmati berlamban-lamban, kita pun akan lamban. Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda kepada para muridnya, "Hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu,
sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Sabda Yesus itu disampaikan karena para murid masih kebingungan atas apa yang mereka alami beberapa waktu. Yesus guru mereka harus memanggul salib dan wafat di salib itu. Kebingungan mereka semakin menjadi-jadi karena jenazah Yesus tidak mereka temukan di makam. Yang ada pada diri para murid adalah kemanusiaan mereka yang lamban. Sebenarnya, dalam kehidupan sehari-hari, Yesus menyampaikan banyak hal tentang dirinya dengan perkataan maupun perbuatan. Namun, para murid tidak mendengarkan pengajaran Yesus itu. Mereka lebih terpesona dengan mujizat yang Yesus buat. Barangkali memang ada hubungan erat antara kepandaian intelektual dengan kecepatannya memahami dan kegesitannya bertindak. Bukankah para murid sebelumnya adalah orang-orang sederhana yang bekerja sebagai nelayan dan penggembala domba? Saudara-saudari terkasih, hidup kita sehari-hari sebenarnya disertai Tuhan. Tapi kita sering tidak memahami dan mempercayainya. Bahkan orang-orang yang mengaku beriman dan banyak berdoa melakukan hal ini. Lihat saja orang-orang di sekitar kita yang rajin berdoa, tetapi memakai jimat untuk melindungi dirinya. Bukankah ada orang yang menyumbang banyak kepada gereja, tetapi mereka juga melakukan korupsi dalam jumlah yang besar? Di kalangan biarawan dan biarawati pun kelambanan untuk memahami kehendak Tuhan juga terjadi. Mereka menikmati status hidup dalam dunia yang dianggap suci, tetapi hidup mereka pribadi tidak suci. Yang dimaksud Yesus dalam sabda Yesus bersabda kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu. Bukanlah kelambanan dalam gerak tubuh atau kelambanan dalam berpikir, tetapi dalam iman." Yesus menegur mereka demikian, "Kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Untuk mengurangi kelambanan iman kita, caranya adalah dengan bertekun membaca kitab suci, rajin mengikuti perayaan Ekaristi, giat bergabung dalam kegiatan sosial gereja, memperhatikan anak-anak, orang tua, kaum miskin papa yang membutuhkan, dan terlibat dalam kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggal. Apakah kita sudah membaca kitab suci dengan penuh iman? Apakah kita sudah beriman akan kematian dan kebangkitan Yesus? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, betapa lamban iman kami akan sabda Yesus, akan kematian dan kebangkitannya, akan rencanamu untuk menyelamatkan kami dari kematian karena dosa. Utuslah Roh Kudus agar iman kami semakin mendalam akan sabdamu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa.
Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.